Saya akan menerangkan, yaitu poin yang pertama, A. Hakikat budaya dan iklim sekolah. Masyarakat memiliki suatu tatanan yang membuat setiap orang yang menjadi anggotanya dapat hidup bersama dalam suatu kondisi yang saling melengkapi dan teratur. Sesuatu yang berfungsi menciptakan tatanan tersebut ada dua jenis, yaitu yang pertama, nyata terlihat berupa aturan-aturan tertulis. Dan yang kedua yaitu yang tidak tertulis, yang dikenal dengan istilah adat, kebiasaan atau secara umum disebut dengan budaya. Istilah budaya mulanya yaitu datang dari disiplin ilmu antropologi sosial, yaitu apa yang tercakup dalam definisi budaya sangatlah luas. Istilah budaya dapat diartikan sebagai totalitas pola perilaku, kesenian, kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya dan pemikiran manusia yang menceritakan kondisi atau situasi masyarakat atau penduduk yang ditransmisikan bersama. Kebudayaan merupakan masyarakat yang berdasarkan hukum-hukum yang adil, yang memungkinkan di kondisi ekonomi dan psikologis yang paling baik bagi warga negaranya. Menurut Hadianto, iklim sekolah yaitu situasi atau suasana yang muncul karena adanya hubungan antara kepala sekolah dengan guru. Guru ikut mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. Secara konseptual, iklim lingkungan atau suasana di sekolah didefinisikan sebagai seperangkat atribut yang memberi warna atau karakter spiritual, etos, suasana batin setiap sekolah. Secara operasional sebagaimana halnya pengertian iklim pada cuaca. Iklim lingkungan sekolah dapat dilihat dari faktor seperti kurikulum, sarana, dan kepemimpinan kepada sekolah dan lingkungan pembelajaran di kelas. Iklim sekolah dapat mempengaruhi ada 6. Yang pertama, proses belajar mengajar. Yang kedua, sikap dan moral. Dan yang ketiga, kesehatan mental. Dan yang keempat, produktif. Yang kelima, prasarana percaya. Dan yang terakhir yaitu keenam, perubahan dan pembaharuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang B, strategi budaya dan iklim sekolah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam membina iklim dan budaya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Antara lain dapat dilakukan dengan program akselerasi, mendongkrak prestasi belajar. Yang pertama, akselerasi. Akselerasi belajar dimungkinkan untuk diterapkan sehingga siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dapat menyelesaikan materi pembelajaran lebih cepat dari masa yang ditentukan. Akselerasi belajar tidak sama dengan loncat kelas, sebab dalam akselerasi belajar setiap siswa tetap harus mempelajari seluruh bahan ajar semestinya dipelajari atau belajar sampai tuntas. Akselerasi dapat dilakukan dengan bantuan modul atau lembar kerja yang disediakan sekolah. Melalui akselerasi belajar, siswa yang berkemampuan tinggi dapat mempelajari seluruh bahan ajar dengan melampaui
atau lebih cepat dari yang lain. Yang kedua, mendongkrak prestasi belajar. Tujuan interaksi belajar merupakan titik temu yang bersifat mengikat dan mengarahkan aktivitas kedua belah pihak. Dengan demikian, kriteria keberhasilan pembelajaran hendaknya ditimbang atau dievaluasi berdasarkan tercapai tidaknya tujuan bersama tersebut. Prestasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti intelijensi, minat, sikap, dan motivasi. Intelijensi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya prestasi belajar. Intelijensi merupakan dasar potensial bagi pencapaian hasil belajar. Artinya, hasil belajar yang dicapai akan bergantung pada tingkat intelijensi, dan hasil belajar yang dicapai tidak akan melebihi tingkat intelijensinya. Jadi, semakin tinggi tingkat intelijensi, maka semakin tinggi pula kemungkinan tingkat hasil belajar yang dapat dicapai. Terima kasih. C. Faktor penentu iklim dan budaya sekolah. Yang pertama, membentuk manusia Indonesia secara utuh melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan bagi perannya pada masa mendatang. 2. Siswa merupakan subjek sekaligus objek pendidikan. Perubahan perilaku siswa ditentukan oleh pengalaman belajarnya di samping faktor-faktor bawaan atau hereditas. 3. Pendidik merupakan pekerjaan profesional memberikan petunjuk bahwa tidak setiap orang dapat melaksanakan profesinya. 4. Isi pendidikan merupakan segala pengalaman yang harus memiliki siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai melalui proses pendidikan. 5. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dan sumber belajar. Hal ini terasa sekali dalam sistem pendidikan dewasa. Manajemen iklim dan budaya sekolah memiliki arti yang sangat luas dan tidak terbatas pada masalah manajemen saja. Dalam hal ini, sekolah diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan pribadi siswa. Tidak menjadi lembaga menarik, birokratik, dan kaku, tetapi menjadi sebuah lembaga sosial yang organik, demokratik, dan inovatif. Iklim dan budaya sekolah yang kondusif tentu saja tidak akan terjadi secara otomatis. Sedikitnya diperlukan 2 syarat dasar, yakni sikap positif terhadap pembaruan terhadap semua komponen dan adanya sumber yang diperlukan untuk mengadakan pembaruan. Jika untuk memajukan pertanian diperlukan mesin-mesin pertanian, maka untuk memajukan pendidikan di sekolah tidaklah diperlukan mesin-mesin seperti itu, tetapi sumber-sumber misalnya untuk penunjang kegiatan penelitian dan percobaan sehingga kegiatan pembaruan pendidikan dapat dilakukan secara lebih luas, cepat, dan tepat secara umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Ulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan iklim dan budaya sekolah. Proses pendidikan di sekolah bisa jadi meliputi arena yang luas, namun perlu dipertimbangkan adanya prioritas. Nah, prioritas yang perlu diperhatikan dalam pengembangan iklim budaya sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni modernisasi pengelolaan sekolah. Sekolah hendaknya tidak terpisah dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam modernisasi pengelolaan sekolah, para pelaksana pendidikan hendaknya bekerja sama dengan sektor-sektor lain di masyarakat yang telah menjalankan usaha modernisasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua yakni modernisasi guru. Dari berbagai faktor yang berpengaruh
terhadap efektivitas sekolah, tampaknya faktor guru perlu mendapat perhatian yang pertama dan utama, di samping kurikulumnya. Karena baik buruknya suatu kurikulum pada akhirnya bergantung pada aktivitas dan kreativitas guru dalam menjabarkan dan merealisasikan kurikulum tersebut. Demikian halnya dalam reformasi sekolah dalam konteks implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di sini guru diberi kebebasan yang lebih leluasa untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kompetensi dan potensi siswa. Dengan kata lain, berhasil tidaknya reformasi sekolah dalam konteks pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan itu sangat bergantung pada unjuk kerja gurunya. Pendidikan yang berpengaruh ini perlu mendapat tantangan dan hasil penelitian pendidikan. Perlu diperkaya secara intelektual dan dibuat lebih matang. Yang ketiga yakni modernisasi pembelajaran. Sekolah melayani siswa menurut ukuran yang normal. Jika belajar lebih cepat dari sebagian siswa yang lain, akan segera menjadi bosan. Sebaliknya, apabila belajar siswa lebih lambat dari siswa yang lain, dia akan banyak menderita kerugian. Nah, keadaan seperti ini tidak boleh berturut-turut dan berjalan terus-menerus. Harus diciptakan suatu cara sehingga keingintahuan anak-anak yang bersifat alamiah, perbedaan perorangan dan kemampuan siswa sendiri dapat penghargaan yang wajar. Bagaimanapun tingkat inteligensi anak, masing-masing harus diberi kesempatan belajar sesuai dengan kecepatannya. Disadari bahwa menciptakan suatu tata laksana pendidikan yang menghormati perbedaan itu sangatlah sukar dibandingkan dengan menyelenggarakan pendidikan yang bersifat tradisional. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.